installing software atau memasang aplikasi di komputer kita. Jadi yang pertama ada beberapa cara ya. Minimal ada tiga lah ya, tiga. Jadi cara pertama itu adalah menggunakan DVD-nya. Ya, DVD-nya. Jadi apa namanya? Aplikasinya itu disimpan di mana? Di DVD-nya. Ya, lalu kita install. Ya, jadi yang pertama itu bisa dari DVD-nya. Ini biasanya kita bisa dapatkan DVD-nya dari dua kemungkinan ya. Bisa yang legal, mahal. Bisa yang bajakan, murah ya, murah. Nah, semahal apa, semurah apa, silakan disesuaikan. Nah, jadi di sini Anda membutuhkan DVD driver, ya, DVD. Yang kedua itu dari file. Jadi Anda download installernya, simpan di SSD atau hard disk, kemudian di-install. Nah, yang ketiga, yang kita coba kita dari website. Nah, kalau yang 1-2 ini cocoknya atau biasanya untuk file besar. File aplikasi besar. Besar. Kalau ini untuk file-file kecil. File aplikasi kecil. Nah, sekecil apa ya? Mungkin di bawah 200 mega gitu ya. Mega. Nah, kalau ini bisa dikerjakan tanpa internet. Ya, 1-2 internet. Tapi kalau yang ketiga ini harus pakai internet. Pakai internet. Nah, kita akan coba yang ketiga ini ya. Coba ketiga. Nah, untuk itu kita harus buka alamatnya. Saya pakai alamatnya di mana tadi? Ya, jadi ada alamat website namanya download.cnet.com. Terus karena saya menggunakan Windows, maka saya klik Windows. Saya pilih Browse Windows Apps. Nah, terus muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini Windows sudah dikelompok-kelompokkan ya. Jadi sekian banyak. Ya, misalnya kita akan mendownload digital photo software ya, klik aja di situ. Nanti ada sub lagi, pilihan aplikasinya segitu banyak ya. Nah, paling kita hanya tandai aja mana yang free, mana yang purchase, mana yang free to try ya. Atau purchase, jelas ini beli ya. Ada Photoshop beli, nggak tahu berapa harganya. Google Photos free ya. Gym free. Nah, ini ada free to try. Jadi silakan dicoba dulu, mungkin sebulan ya atau seminggu atau berapa hari gitu. Cocok lanjut, nggak cocok ya udah. Gitu, ya. Nah, tadi saya udah milih salah satu. Ketika Anda klik salah satu, nanti akan muncul file installernya. Jadi file installer itu semacam link untuk mendownload file install seluruhnya gitu. Nah, setelah di-download dan dijalankan, nanti akan muncul aplikasinya. Ya, tadi saya sudah mencoba satu Facetune Image Viewer ya. Di sini ada recently edit, jadi barusan ditambahkan. Ya, itu contoh apa yang keberapa tadi ya. Nah, jadi DVD sama 1 sama 2 nggak bisa dicoba ya karena harus apa namanya membutuhkan file yang filenya gitu ya. Tapi yang bisa dicoba yang ketiga aja.
Oke, berikutnya adalah tentang Term of License Agreement. Jadi semacam kesepakatan bahwa ketika kita menginstal aplikasi, biasanya yang free ya, yang free itu kita harus tunduk kepada ketentuan. Misalnya salah satunya tidak boleh menggugat kalau ada kesalahan. Ya, pokoknya yang inilah ya, yang kudu nerimo gitu ya, kudu bisa nerima ketika kita menginstal yang biasanya freeware ya, biasanya freeware. Ini contoh lagi kategori dari kategori productivity, ada word processing, presentation, spreadsheet, database, dan seterusnya. Ada graphic and media, ada CAD, desktop publishing, dan seterusnya. Ada personal interest, ya, education, ada communication, video conference yang lagi naik daun, security paling penting antivirus, file design system management paling penting, file manager penting, isi material juga penting ya. Oke, kita lihat. Oh, tadi ini penjelasannya ya. Kita lihat ininya aja lah. Contoh-contoh tampilannya ya, gambar-gambarnya aja dulu. Word processing ini tahun 2016 ya, buat 2016 ini. Sudah semakin modern dan tulisannya lebih kecil-kecil gitu ya. Beda sama Word process MS Word 2003 yang tadi. Ini PowerPoint 2016, spreadsheet. Spreadsheet itu tidak hanya Excel ya. Open Excel juga ada ya, Open Sheet ya. Ada Calc ya, Calc semacam spreadsheet juga gitu ya, banyak. Database, akses. Nah, database ini gimana ya? Di satu sisi kita bisa menggunakan sendiri, akses saja. Tapi biasanya dipakai juga disisipkan, diintegrasikan dengan program, aplikasi gitu. Nah, jadi pemakaiannya dua ya, bisa dikerjakan manual di sini atau disertakan dalam sebuah aplikasi atau coding pemrograman. Kalau di pemrograman biasanya ada SQL-nya ya, structure query language-nya ada. Note taking nanti bisa coba nih ya, kalau sempat kita bisa membuat seperti ini, kita punya note catatan ya, catatan. Kontak apa ini semacam personal information manager ya. Penjadwalan, schedule lah ya, schedule. Cocoknya di smartphone itu ya. Terus project management itu dipakai untuk mengelola kegiatan ya selama waktu tertentu dengan goal, jumlah karyawan, anggaran, capaian dan seterusnya. Kemudian ada lagi software accounting, bagaimana membiasakan atau membuat adaptasi dari penggunaan lajur-lajur yang mungkin di Excel udah pernah dibikin. Di Excel itu kan semi otomatis ya, masih semi ya. Tapi kalau di software akuntansinya udah otomatis gitu. Sudah benar-benar software akuntansi. Di bagian awal biasanya kalau kita kan dasar komputernya pakai Excel. Ketika membuat lajur-lajur ya mungkin pakai Excel gitu. Tapi kalau ada software accountingnya lebih bagus lagi. Tapi biasanya dikenalkan dulu Excel. Kemudian personal finance dipakai untuk mengurus atau mengelola keuangan pribadi. Biasanya hanya dua sumber ya, pemasukan dan pengeluaran, atau selisihnya saldo atau saving. Bisa jadi di sini ada investasi sekian atau asuransi cicilan ini itu segala macam ya, silakan. Bagi yang suka menghitung-hitung, khususnya bagi mereka yang punya usaha ya, bagaimana cara memisahkan uang bisnis sama uang keluarga. Legal dipakai untuk membuat naskah-naskah, surat kerja, kontrak, ya, kemudian notaris, kayak gitu-gitu ya, surat perjanjian, MOU, segala macam yang berbasis legal, formal. Legal software assist individual, family, dan seterusnya. Ya, dipakai untuk membuat dokumen-dokumen legal atau hukum. Biasanya suka ada materai-materai gitu ya. Kemudian perpajakan sifatnya khas ya, tidak selalu sama untuk setiap negara, sehingga ketika dibuatkan software bisa jadi tidak bisa langsung diadaptasi oleh semua negara gitu ya. Padahal software itu biasanya internasional biasanya. Nah, di sini disebutnya proses call e-filing. E-filing ya, yang versi Indonesia juga ada ya. Jadi
Jadi software ini, software apa namanya, pajak itu khas masing-masing negara. PDF yang saya pakai ini PDF. Apa itu PDF? Portable Document Format. Ya, ada kata portable-nya ini. Dikembangkan oleh Adobe System. Paling sering pakai PDF. Enterprise Computing adalah sebuah aplikasi besar yang di dalamnya ada Human Resources Software Managing Employee Information, ada Accounting Software Manage Everyday Transaction, ada Engineering or Product Development Software, ada Manufacturing Software Assist, ada Marketing Software, ada Sales Software, ada Distribution Software, ada Customer Service Software, ada Information Technology Staff, dan seterusnya. Nah, segini banyak ini harus ada dalam sebuah aplikasi berbasis enterprise computing. Jadi ini perusahaan besar ya, perusahaan besar itu gimana? Bisa memang besar satu titik, bisa besar di pusat, punya cabang, dan seterusnya seperti perbankan. Perbankan itu kan nggak besar-besar ya kantornya. Ya, paling besar ya kantor pusat biasanya ya. Tapi beda dengan pabrik kayak Unilever, ya, Indofood kayak gitu-gitu kan. Itu benar-benar besar pabriknya dan ada di beberapa tempat. Nah, bagaimana mengintegrasikan sistem informasinya itu harus menggunakan aplikasi yang berbasis enterprise. Kemudian aplikasi, nah ini personal ya, nanti silakan. QR code scanning harus punya nih aplikasinya ya. Terus apa lagi nih? Saya apa ya? Graphic media ini untuk gambar. Nah, ini CAD ini penting CAD ini. Kalau CAD di awal-awal dulu dan sebelum tahun 2005, di mana pen tablet masih mahal, layarnya masih kecil, kita hanya diberi mouse saja. Sekarang mouse diganti ya, mouse diganti pakai pen tablet, sehingga menggambarnya itu bisa lebih natural, lebih alami. Ini kalau pakai mouse kan nggak bisa pas gitu ya. Desktop publishing, ketika Anda menginginkan membuat brosur, koran ya atau sejenisnya, maka Anda perlu Microsoft Publisher. Ini juga apa ini? Paint image editing ya, untuk edit gambar lah ya, nambah shadow, bayangan, mempertajam, foto juga sama ini, foto editing. Apa aja yang bisa dikerjakan oleh sebuah foto editing? Satu, cropping, remove red eye, menghapus mata merah ya, biasanya dari kamera ini ya, dari kamera. Resize, ukuran, compress, sharpness, brightness, contrast. Jadi yang saya sering pakai itu crop iya, resize iya, sharpness, brightness, contrast iya. Remove jarang, compress jarang. Ya beda ya tiap orang. Kemudian editing video, editing suara, silakan bagi Anda yang suka membuat background lagu pada video yang mau diupload di YouTube, hati-hati ada copyright-nya. Multimedia ini juga sama, multimedia itu ada animasi, pokoknya harus menarik aja. Karena kalau statis itu tidak menarik. Kalau statis sama aja kita baca buku ya, buku kertas. Jadi kalau ada tampilan website itu seperti buku kertas, pasif, nggak ada gerak-geraknya, nggak menarik. Harus menarik, maka ada animasi, ada video, dan seterusnya. Media player dipakai untuk menjalankan lagu, video, ya, hasil rekaman, dan seterusnya. Mau burning, silakan. Harus punya optical disc. Ada lagi personal interest. Nah, ini yang perlu dicoba ini, kawan-kawan nanti ya. Voice command personal assistant. Nah, ya. Kalau nggak salah, mulai dari Android 8 ya. Itu sudah bisa menerima perintah berbasis voice. Nah, itu aja mungkin ya, pelengkap dari ini. Nanti selengkapnya bisa Anda baca-baca lagi di update-annya. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Ini masih ada sebenarnya ya, tapi mirip-mirip. Jadi cuma update aja. Ya, update aja. Nah, entah ada virus, nanti ini AVG ya, AVG. Oke, terima kasih. Saya akhiri.
ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.